Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah pengajian rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian ilmu tasawuf kita. Materi kajian kita masih seputar zammu hubbil mal wa zammil bakhil, tercela daripada kasih terhadap harta dan tercela bagi orang yang bersifat bakhil. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbul mali wasyarbi yanbitan nifaqi fil qalbi kama yanbitul ma'il bagli. Bermula kasih akan harta dan kasih akan kemuliaan itu, yaitu menambahkan oleh keduanya itu akan munafik di dalam hati, seperti menumbuhkan air itu akan sayur-sayuran. Na'udzubillah. Ada penyakit batin yang diantara 99, cuma yang 10 macam itu termasuk memadailah kalau kita mempelajarinya dan menghilangkannya. Sebenarnya penyakit batin itu 99. Kata Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yang lahir di Khurasan 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, yang dikenal dengan Hujjatul Islam di dalam kitabnya yang berjudul Arba'ina fi Usuluddin. Jadi ada kitab yang berjudul Arba'ina fi Usuluddin. Di situ dijelaskan bahwa penyakit batin pada manusia itu sebanyak 99 macam penyakit. Cuma yang 10 macam saja penyakit batin itu, kalau kita pahamkan dia, memadailah untuk seorang salik yang menuju jalan Allah atau seorang murid yang berkehendak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang 10 macam itu memadai. Nah, kaitannya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbul mal itu termasuk penyakit batiniah. Hubbul mal itu artinya orang yang kasih kepada harta, orang yang cinta kepada harta. Wasyarbu, syaruba yasrubu, syarban, mulia. Asyarbu itu artinya mulia. Orang yang cinta kepada harta dan orang yang cinta kepada kemuliaan, maka kedua penyakit ini ialah menumbuhkan sifat nifaq di dalam hati manusia itu. Orang yang cinta kepada harta bisa menyebabkan seseorang itu bersifat munafik, dan orang yang suka mencari kemuliaan di mata manusia akan menumbuhkan sifat munafik juga. Carilah kemuliaan di sisi Allah dan tidak mencari kemuliaan di sisi manusia. Kemuliaan di sisi manusia tidak bermanfaat di sisi Allah, kecuali di sisi Allah kita mendapatkan kemuliaan. Di antara pesan daripada aulia Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibrahim bin Adham
sampai kepada anak dunia, abid dunia itu. Di antaranya, jangan mencari popularitas kemuliaan dari manusia. Nanti ketika dia mati tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini penyakit batin ini, ya. Orang yang gemar dengan kemuliaan, mencari pujian, mencari sanjungan, mencari ketenaran di tengah-tengah hidup di dunia ini, tidak perlu. Lebih bagus biarlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kemuliaan kepada kita. Itu yang lebih utama. Karena Allah sudah katakan, innallaha la yanzur suwarukum wa amwalukum walakin yanzur qulubukum wa a'malukum. Innallaha la yanzuru suwarukum. Allah tidak memandang bentukmu, Allah tidak memandang rupamu, tidak memandang gayamu, dan tidak pula Allah menilik berapa banyak jumlah hartamu. Walakin yanzur, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat hatimu. Benarkah hati kita itu mentauhidkan Allah? Benarkah hati kita itu selalu mengingat Allah? Benarkah kita selalu hati kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang diperhatikan oleh Allah. Innallaha alimun bizatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang bersarang di dalam hati kita, hati-hati kita. Karena Allah itu bersifat sama, basar, alim. Dia mengetahui detak-detik hati kita, apakah mencari ridha Allah ataukah mencari kemuliaan dan popularitas di tengah-tengah manusia. Takuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat nifaq itu akan tumbuh kepada seseorang yang mencintai hartanya. Apa yang tumbuh nanti orang yang cinta kepada harta? Yang tumbuh adalah sifat pembohong. Orang kalau sudah kasih kepada harta, suka nokoh berbohong. Kenapa suka berbohong atau berdusta? Setiap orang nanti meminta bantuan sedekah, dia selalu bilang gak ada uangnya. Tumbuhlah sifat munafik pada diri orang yang mencintai harta. Apa ciri orang nifaq itu? Ayatul munafiqi salasah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, kata Rasulullah. Iza ahaddatsa kadzaba. Apabila berbicara selalu berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji selalu ingkar. Wa iza tumina khana. Apabila diberi amanah selalu khianat. Itu tanda orang-orang munafik itu. Orang munafik itu zahirnya muslim, batinnya kafir itu. Gayanya gaya Islami, tapi batinnya kafir. Itu orang munafik. Di mana ditempatkan Allah orang nifaq itu? Di kerak-kerak jahanam itu. Di kerak api neraka jahanam. Itu tempat orang munafik itu. Berlindung kita kepada Allah daripada sifat munafik, ya. Pernah nokoh bohong 3 kali ada 1 hari? Ada ya? Macam makan pil juga ada ya? Seminggu dah berapa tuh? Kali sebulan ya. Ada hadis Nabi itu, iza kazabul abdi, apabila berbohong hamba, maka pergilah 2 malaikat dari sisinya, karena bau dan busuknya mulut orang yang berbohong itu. Rupanya orang berbohong tuh Pak, mulutnya bau, busuk. Karena tak suka kali Allah kepada orang-orang yang berdusta itu, ya, berbohong. Jadi orang-orang munafik itu selalu berdusta. Jadi kalau bisa kita hendaklah jangan mencintai harta. Hendaklah mencintai Allah dan Rasulnya. Bisa? Nah, nanti habis sembahyang berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan hatiku ya Allah cinta kepada Engkau dan Rasul ya Allah. Bencikan aku terhadap duit ya Allah. Berani? Hah? Takut? Ngeper ya, ngeper juga ya, takut. Cintakan aku ya Allah kepada Engkau dan Rasul. Bencikan aku terhadap uang. Karena uang itu adalah kertas yang dicetak, yang ditulis angka.
ngajinya enak nih, ngamalkannya agak payah tuh. Nah, begitulah orang-orang tuh menganggap uang itu kertas yang ditulis, yang diberi nilai. Supaya kita jangan menjadikan itu untuk penyejuk dan penenang jiwa. Sebab kalau uang menjadi penenang jiwa, penenang batin, rusak juga tauhidnya itu. Rusak itu tauhidnya itu. Makanya ada orang bilang kalau ada uang agak segar sikit badan, kalau sikit. Jadi yang menyegarkannya, yang menyikirkannya siapa? Makhluk apa Allah? Makhluk kan? Ya. Sedangkan tauhidnya adalah tauhidus sifah, tauhidus zat. Mentauhidkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya aulia-aulia itu Pak, sampai mereka makomnya ke sana. Kenapa sampai makom mereka itu ke sana? Karena mereka itu sibuk menyucikan batinnya. Sibuk mereka membersihkan tauhidnya, menyucikan hatinya, sampai tak sempat lagi dia untuk mencari kemuliaan di sisi manusia itu. Beda kita sama aulia memang. Kalau wali-wali Allah itu takut kali dia terkenal. Kalau kita takut kali tak dikenal. Wali ini Abu Ali Al-Khawas, guru daripada Abdul Wahab Sya'rani. Abdul Wahab Sya'rani itu terkenal, ulama ahli sufi itu Pak. Aulia itu. Gurunya Syekh Abu Ali Al-Khawas. Datanglah Ibrahim bin Adham rahimahullah. Ibrahim bin Adham itu adalah ulama sufi yang melanglang buana. Menurut riwayat dia adalah anak seorang raja. Ya. Anak seorang raja. Datang dia ke kota Mekah. Ibrahim bin Adham rahimahullah. Ketika datang ramailah masyarakat menyambutnya. Namanya datang ulama, yang datang aulia Allah. Tentulah orang ramai menyambutnya. Namanya orang soleh, orang alim. Abu Ali Al-Khawas malahan lari ke hutan. Masyarakat pun gaduh. Kenapa pula syekh ini pula lari ke hutan? Aturan sambutlah Ibrahim bin Adham, karena sama-sama alim mereka. Setelah pulang Ibrahim bin Adham itu, datanglah Ali Al-Khawas itu. Masyarakat bertanya kepadanya, "Wahai Syekh Abu Ali Al-Khawas, kenapa kau menghindar ketika Ibrahim bin Adham datang? Bukankah dia adalah orang aulia Allah?" "Iya," kata Ali Al-Khawas, "aku tahu dia orang saleh. Lebih bagus aku," kata Ali Al-Khawas, "lebih bagus aku bertemu dengan iblis, lebih bagus aku bertemu dengan syaitan daripada bertemu dengan Ibrahim bin Adham, walaupun dia orang alim." Kenapa? "Kalau aku bertemu dengan iblis dan syaitan, aku akan berperang kepadanya. Kalau tidak dia kalah, aku yang kalah. Tapi kalau aku bertemu dengan Ibrahim bin Adham, kami akan menghias-hias ilmu kami dengan permata-permata ilmu kami. Jatuhlah kami ke dalam ria." Hebat tasawuf itu ya. Kita tak sampai situ. Mana sampai gitu. Itulah halusnya apa itu? Ahli sufi itu. Memang betul. Kalau kami ustaz sama ustaz ini sudah jumpa, bahasa kami teratur semua. Hukum-hukum yang dikeluarkan teliti sekali kita. Supaya jangan dikatakannya ilmu awak rendah, masuk kepada bab ria dia. Na'udzubillah, subhanallah. Mencari semut hitam di malam hitam, di batu hitam di malam kelam. Dapat? Nah itu syirik khafi namanya itu. Syirkul asghar. Syirik yang halus adalah penyakit ria, gemar pujian dan sanjungan, popularitas. Itu tidak disukai oleh agama. Makanya aulia-aulia itu kalau sudah tahu kehebatannya, pasti ditinggalkannya kampung itu. Dia tidak mau terkenal. Itu aulia Allah. Kita ini wali anak, ya kan? Aulia itu tidak mau seperti itu, ya. Seperti yang diceritakan dalam kitab kita Adur Samin itu, ada seorang aulia Allah punya anak 7 orang, membikin pakaian anaknya, tapi kainnya segini, kainnya selebar ini, buat baju anaknya 7 pasang.
kainnya segini. Dia tempah ke pekan, ke tukang jahit, dia minta jahitkan untuk 7 pasang anaknya. Kata tukang jahit itu, ya Syekh, ini Syekh dulu, bukan saya sekarang ya. Kalau saya sekarang 40 tahun boleh juga manggil Syekh ya. Ini kainnya. Kata penjahit itu, sikit kali tuan, udah potong aja, nggak apa-apa. Tapi puncak kainnya dia pegang. Dipotong tukang jahit itu, sepasang, 2 pasang, 3 pasang, sampai 6 pasang. Tak habis-habis kainnya. Kata tukang jahitnya, apa-apanya tuan ini, tadi sikit kali kainnya, ini kok nggak habis-habis. Dilepaskannya, habis, nggak dapat lagi yang ke-7. Begitulah dia menyembunyikan kewalian itu, Pak. Takut kali dia dikenal oleh orang kewalian itu aulia Allah. Nah, terpulang ke kita pula lah kan. Nah, kita kadang-kadang itu pula supaya terkenal, pecinya dibikin bacaannya Ustad. Ada yang peci dibuat bacaannya Ustad supaya orang kenal. Nah, ya. Jangan. Kita sudah salik, sudah muridun. Muridun bukan muridun tauhidnya ya, muridun sufi. Jadi kalau murid di dalam ilmu tasawuf, itu murid itu orang yang berkehendak mencari ridha Allah. Bukan murid gini, bukan. Yang dikatakan ahli tasawuf murid itu orang yang mencari ridha Tuhan. Itu namanya murid. Dia semata-mata hidupnya itu mencari keridhaan Allah, tidak mencari keridhaan makhluk. Dan begitu juga kata Rasul, bahwa cinta kepada harta dan cinta kepada kemuliaan dapat menumbuhkan sifat munafik seperti air ya menyirami sayur-sayuran. Apa itu? Kalau air menyirami sayur-sayuran, al-ma'u baqli, maka suburlah dia, tumbuhlah dia. Jadi penyakit munafik itu akan tumbuh pada diri manusia itu kalau sudah dia sampai cinta kepada harta. Paham? Nah, penyebab cinta harta itu dapat menyebabkan bakhil. Apa bakhil? Kedekut. Tak tahu kedekut? Dangki, merdit. Wajar berzakat, tak berzakat. Wajar menafkahi anak istri, tak dinafkahi. Wajar dia bertempat tinggal, tidak bertempat tinggal. Sayang dia kepada hartanya. Jadi penyakit orang yang cinta kepada harta itu adalah penyakit bakhil yang timbul dalam dirinya. Sedangkan bakhil itu adalah sifat yang paling tercela ya, yang tidak digemari oleh syarak sifat bakhil itu. Sabda Nabi SAW, mazibani dharayani arsalabi zarabitun ghanimah bi aksara fasada fiha min khubbi syarbi wal mali wal ja'i fid dini rijalil muslim. Tiada 2 harimau yang memberi mudarat, keduanya yang dilepaskan di dalam perhimpunan kambing dengan terlebih banyak binasa di dalamnya, itu daripada membinasakan kasih akan kemuliaan dan akan harta. Satu tamsilan, satu contoh perumpamaan dibikinkan Nabi, tidak membahayakan 2 ekor harimau kalau dilepaskan di tawanan di tengah-tengah kambing yang banyak. Tetapi yang lebih membinasakan ialah orang yang cinta kepada harta dan orang yang kasih dengan kemegahan. Itu lebih bahaya daripada 2 ekor harimau yang dilepaskan di tengah-tengah tawanan kambing yang ada di padang pasir itu. Itu lebih dahsyat lagi. Makanya kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, setelah kita belajar ilmu fiqh yang fardu ain, setelah kita belajar ilmu usuluddin yang fardu ain, maka tenggelamkanlah usia kita belajar ilmu sir, yaitu ilmu tasawuf. Karena maksiat perjalanan hati kita, disitulah banyak syaitan dan iblis mengganggu kita. Kalau maksiat zahir, Bapak Ibu, kalau kita di rumah, kita nggak ada kena lagi maksiat zahir, nggak ada. Ngumpat nggak ada, kawan nggak ada, melihat aurat nggak ada, sombong enggak. Tapi kalau maksiat batin sendiri pun di rumah, dia tetap bisa masuk ke dalamnya. Salah satu penyakit apa? Penyakit ujub, al-ujub.
Penyakit ujub itu orang yang membangga-banggakan dirinya, tidak merendahkan orang, tidak mensepelekan orang, tetapi memuji-muji dirinya karena dia bisa taat dan bisa rajin ibadah kepada Allah. Ini juga penyakit batin yang paling besar, yang sangat ditakuti. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memberikan satu nasihat kepada seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Ya, Muaz bin Jabal. Hadis ini daripada Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak bertanya kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Apa kata Ibnul Mubarak? Wahai Sayyidina Muaz, ya Muaz, wahai Muaz, ceritakanlah olehmu apa nasihat Rasul kepadamu. Ketika didengar oleh Sayyidina Muaz, Ibnul Mubarak bertanya seperti itu, menangislah Sayyidina Muaz, tersungkuk-sungkuk, tak berhenti-berhenti nangisnya. Ibnul Mubarak berkata, wahai Muaz, salahkah pertanyaanku kepadamu? Tidak, kau tidak bersalah. Pertanyaan kau itu bagus sekali. Satu hari Nabi pernah bersabda kepadaku, ya Muaz, kata Rasul, sesungguhnya amal ibadah seorang hamba itu diangkat oleh Allah ke langit pada petang Kamis dan pada subuh Senin. Amal ibadah kita itu diangkat pada petang Kamis dan subuh Senin. Makanya sunnah kita puasa Senin, Kamis, supaya ibadah puasanya itu ikut diangkat ke langit. Siapa yang membawa amal ibadah itu? Malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu adalah malaikat yang memelihara amal kita. Amal kita itu dibawa, ditayang amal itu, Pak, dibawa ke langit sana untuk dicek, periksa amal ibadah itu. Apakah amal itu ada virus? Apakah amal kita itu ada hama wereng yang dapat merusak amal itu? Maka diangkatlah ke langit. Di langit pertama, kata Sayyidina Muaz, kata Rasul, ada penjaga malaikat. Jadi malaikat hafazah itu datang membawa amal. Dari jauh malaikat penunggu langit pertama melihat amal itu macam berlian. Salatnya macam berlian, bercahaya. Puasanya macam berlian, hajinya, umrahnya, sedekahnya, pokoknya berkilau, menakjubkan dia. Heran penduduk langit menengok amal ibadah ini. Sampai di langit pertama, berkatalah malaikat penunggu langit pertama, berhenti, berhenti kalian. Amal siapa ini? Kata malaikat hafazah, ini amal Fulan bin Fulan. Bagus amalnya. Kamilah malaikat-malaikat Allah yang diperintahkan untuk memeriksa amal ibadah manusia. Di dalam ketaatan ada enggak dia berbuat mengumpat atau ghibah? Dicek, ditengok, sembahyang rajin, mengumpat tekun. Apa kata malaikat penunggu langit pertama? Idribu, pukulkan amal ibadah ni kepada mereka yang punya amal. Idribu ala wajhi sahibi, campakkan lagi amal ni kepada muka yang punya amal tu. Ke muka kita, campakkan balik amal tu. Tak laku amal tu boleh, karena dia ibadah tapi ngumpat tekun. Hebat banget kan pemeriksa amal tu. Kita menganggap mungkin amal kita dah terima nih, tak tahu kita tiap hari kena campak, udah tak laku amal tu. Makanya lebih banyak kita khauf daripada rojak. Apa khauf? Khauf itu khawatir. Lebih bagus kita takut khawatir kalau amal tak berterima daripada kita terlalu harap amal itu sudah diterima. Apa manfaat? Kalau kita khauf, bertambah giat kita ibadah, bertambah menjaga lagi supaya jangan riya, supaya jangan takabur, supaya jangan hasad, kita jaga lagi. Kalau kita merasa takut. Tapi kalau kita harapnya lebih tinggi dari takutnya, itulah anggap remeh dengan ibadah. Seolah-olah dia beribadah sudah terima Allah. Padahal jangankan Allah menilainya, malaikat aja pun tak lulus. Dahsyat nih Pak hadis ini, panjang hadis ini. Ya, dah taruh pertama lulus. Langit kedua lulus, taruhlah. Langit ketiga diperiksa, takabur, dengki diperiksa, hubul mal, bakhil diperiksa, sampai ke hadiratullah. Bukan Allahnya di atas, tetapi malaikat hafazah itu naik ke atas.
Apa kata malaikat hafazah? Ya Allah, inilah amal fulan bin fulan ya Allah, terimalah ya Allah. Apa jawaban Allah? Kata Allah, wahai malaikat, campakkan amal ni ke muka orang yang punya ibadah itu. Malaikat ini terkejutlah. Masa sudah 7 pemeriksaan kau dicampakkan ya Allah? Kenapa ya Allah? Kata Allah, wahai malaikat, kalian mencatat amal hambaku zahirnya saja. Akulah Tuhan yang mengetahui hatinya. Dia beribadah itu bukan karena aku, kata Allah. Dia beribadah itu hanya mengharapkan sanjungan. Dia beribadah itu mengharapkan dunianya berkumpul kepadanya. Dia beribadah supaya orang segan kepadanya. Dia beribadah supaya orang rajin bersedekah kepadanya. Dia beribadah supaya ada orang nanti takjiah kepadanya. Inilah niat dalam hatinya. Aku lebih tahu, kata Allah. Inilah dia, Pak. Apa penyakit itu? Riyah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah, faman kana yarju liqa rabbih. Yarju liqa, liqa itu memang bertemu, cuman bukan bertemu sama zat Allah, mendapatkan rahmah Allah ya, bukan bertemu sama Allah begini. Liqa itu jumpa, liqa dia temu ya, itu jumpa. Bukan berjumpa dengan zat Allah, tidak, rahmah. Takwil dia ya. Takwil itu yang tadi takwil. Ahlus sunnah wal jamaah pakai takwil. Sarful lafzi an zahiri bid dalil. Memalingkan arti daripada makna lafaz kepada makna yang lain an dalil, dengan dalil juga. Bukan tidak dengan dalil, pakai dalil juga memalingkannya. Tak boleh tidak, seseorang mesti beramal soleh. Falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tetapi kata Allah, jangan kau sekutukan aku. Ayat Al-Kahfi ini, suratul Kahfi ini yang mengatakan wala yusyrik, ini bukan musyrik, bukan syirkuz zali, bukan menyembah berhala, menyembah api, menyembah pohonan, tetapi syirkul ini syirkul asghar. Orang yang beribadah mencari sanjungan orang, beribadah supaya orang banyak berzakat sama dia. Betul tidak? Ada kadang-kadang tuh kaum muslimin ni pandai dia dah 7 Ramadan pura-pura dia sembahyang supaya dapat zakat. Kedatangan itu supaya dapat harta zakat. Ada kadang-kadang dia mencari supaya dikatakan dia alim. Kadang-kadang kita sering tuh doa-doa di majelis wirid, panjang betul doanya sampai 2,5. Rabbana sampai 11. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Akhirnya tak dapat dia nutupnya. Asyik Rabbana, Rabbana aja. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hab lana. Datang samping sipun kena jawab, baru dapat deh. Ama ya sipun, tidak dapat. Asyik Rabbana aja gitu. Bisa datang ria tu, bisa. Apalagi banyak orang pendatang. Aku baca doa ni biar panjang sikit, biar banyak hafalan aku, biar tahu orang tu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasim hazmi minal fawahis. Doa cebok pun masuk. Jemaah mana kabar? Didengar berbunyi-bunyi, amin aja. Amin. Amin. Lupa dah cebok dah masuk dah. Itu akibat riya. Di hari kiamat nanti kata Allah, kalian pergilah minta pahala kalian. Pergilah minta ganjaran kebaikan kalian kepada orang yang pernah kalian tunjukkan ibadah kalian itu. Dulu kita beribadah menunjukkan kepada siapa? Pergi minta pahalanya sama dia, kata Allah. Minta pahala sama dia. Itu maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang riya mencari pujian dan sanjungan dalam perbuatan baik, maka nanti di hari kiamat ditunjukkan kepadanya pahalanya, tetapi ketika dia melihat pahalanya haba'an mansura, maka pahalanya lenyap seperti debu ditiup oleh angin. Hati-hati kita, bapak-bapak, kita sudah dekat dengan kematian. Jaga betul-betul amal kita dari penyakit batiniah yang membahayakan, menggeragoti amal kita. Seperti anai-anai memakan kayu, luarnya bagus, dalamnya sudah keropos. Paham ya? Nah, sampai sini dulu, kalau dah paham tadi dah. Akan datang wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al-jamaah wa ala al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.